Bali ini kan istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anta maksudi wa ridha matrubi ati mahabbatak amma ba'du. Yang terhormat Pengawas MTS Negeri 10 Boyolali Bapak Dr. Nurul Huda MPD. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 10 Boyolali Bapak Aris Trianto SPD MU. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan MTS Negeri 10 Boyolali. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru MA, SMA dan SMK se-Kabupaten Boyolali. Dan yang kami sayangi siswa dan siswi MTS Negeri 10 Boyolali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bermuajah berkumpul dalam acara Milad Madrasah Negeri 10 Boyolali yang ke-55 pagi hari tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kita di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Acara pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, dan yang ketiga doa dan penutup. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara Milad Madrasah Negeri 10 Boyolali yang ke-55 oleh Bapak Kepala Madrasah Bapak Aris Trianto SPD MU. Kepada beliau kami persilakan. Aktivitas di PAKD bisa beristirahat merapat ke panggung ya. Sekali lagi anak-anakku yang beraktivitas di PAKD beristirahat
sejenak untuk merapat di sekitar Bajunya lagi video. Ora awet ngomong gitu. Ini foto boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati, kita hormati bersama-sama sesepuh kita, guru kita, Bapak Dr. Haji Nurul Huda MPD selaku pengawas madrasah Sanawiyah Negeri 10 Boyolali yang baru. Yang kami hormati Bapak Kepala Usaha, Bapak Ibu guru dan pegawai yang kami hormati juga, dan khususnya para undangan dari SMA SMK yang berkenan untuk ikut serta dalam memeriahkan kegiatan kami, dan juga pada anak-anakku seluruh sivitas akademika MTS 10 Boyolali yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat hidayahnya, sehingga pada pagi yang insyaallah penuh barokah ini di hari Jumat tanggal 2 bulan 2 tahun 2024 kita dipertemukan dalam suasana yang penuh kesemangatan, penuh gairah, dan tentu berharap penuh barokah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengawas hormati, Bapak Ibu dan seluruh hadirin berbahagia. Minta izin Bapak pengawas Pak Nurul Huda. Yang pertama kami sampaikan salam hormat, terima kasih atas perkenan Bapak untuk memenuhi undangan kami, permohonan kami dalam rangka utamanya perkenalan Bapak, karena baru meskipun stok lama di kami, tentu ini semangat kami adalah semangat baru juga, dengan harapan nanti atas dari Bapak Nurul Huda nanti bisa memberi support yang lebih lagi, dan tentu memberikan arahan bimbingan kepada kami Pak dalam rangka untuk menjalankan, melaksanakan, mengelola sekaligus untuk mengembangkan madrasah Sanawiyah Negeri 10 Boyolali yang insya Allah potensi yang sangat luar biasa. Yang kedua, mohon maaf Pak pengawas, ini nuansanya beda, tidak di kelas, tidak di ruang, tapi di ruang terbuka. Memang aktivitas anak seperti ini alami, harapannya nanti ini adalah cara-cara yang berbeda, tapi tujuannya sama, untuk memberi motivasi pada anak kita bahwa belajar tidak hanya dalam ruang kelas, tidak hanya di atas meja, tapi di aktivitas kehasilnya, aktivitas apapun itu sebagai sumber belajar yang penuh makna. Maka Bapak nanti dan Bapak Nurul khususnya nanti kami mohon dengan hormat memberikan sambutan, arahan, bimbingan kepada kami, sekali nanti pada saatnya bisa berkenan untuk membuka rangkaian kegiatan milad madrasah Sanawiyah Negeri 10 Boyolali ke-55 yang dirangkai dalam kegiatan P52RA Bapak, P5 P2RA, kemudian PLKC, kemudian ada juga PPDB Pak. Nanti rangkaian kegiatan ini kami harapkan kita satu paket efektif, tujuannya tercapai, dan kita sengaja undang dari teman-teman SMA, MA atau SMK dan untuk terus kita memeriahkan, sekali lagi memberi gambaran kepada anak kami kelas 9 yang mungkin sampai hari ini belum memiliki wawasan atau kemauan mau melanjutkan sekolah di mana Pak. Nanti mohon motivasi kepada anak kami kelas 9 biar 100% bisa melanjutkan studi kerjaan yang lebih tinggi. Dan alhamdulillah Pak Nurul Huda melaporkan bahwa kami kemarin mendapat spot suntikan yang biasa waktu pembinaan oleh Pak Kandil di MA1. Ternyata dari kami yang sejumlah
560 ini yang kelas 9 189 ada satu siswa yang mendaftarkan diri di MA PK Solo dan mendapat apresiasi dari Pak Kantor Pak Kamil. Maka nanti kami mohon Pak Nurudin juga memotivasi lain, semoga muncul nama-nama lain sehingga nanti yang mendaftarkan di MA PK nanti tambah, sehingga nanti secara langsung maupun langsung nanti menambah nama madrasah semakin dikenal. Dan terakhir Bapak Ibu dan hadirin semuanya, kegiatannya adalah kegiatan tahunan yang ini tahun kedua konsep seperti ini. Harapannya nanti kita bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya, saling menguntungkan, mutualisme dari kami yang di dalam maupun teman-teman dari SMA, MA, SMK dalam rangka untuk bersama-sama memajukan dan memfasilitasi anak bangsa untuk mengenyam pendidikan. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami lanjutkan acara, dimohon untuk peserta didik MTSN Negeri 10 Boyolali, kami ulangi sekali lagi, dimohon untuk para peserta didik MTSN Negeri 10 Boyolali untuk sejenak berhenti beraktivitas di Marmede. Karena sebentar lagi kita akan mendapatkan arahan serta pembinaan dari beliau Bapak Pengawas. Terima kasih. Acara kami lanjutkan. Untuk acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembinaan dari Bapak Pengawas MTS Negeri 10 Boyolali, Bapak Dr. Andes Nurul Huda MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Ya sahormati Bapak Kepala Madrasah Saniyah Negeri 10 Boyolali, beliau Bapak Aris SPD NU. Ya sahormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan karyawati MTSN 10. Yang saya hormati seluruh warga besar dan juga seluruh warga masyarakat sekitar yang pada hari ini ikut untuk menyemarakkan acara milad MTSN 10 ini. Yang saya hormati pula, alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beberapa nikmat dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat sempat sehat dan dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Maka marilah kita ucapkan nikmat Allah itu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bi nikmatihi tatimmus sholihat. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang selalu menyampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harapan kita nanti akan dikabulkan mendapatkan syafaatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan pendidikan yang harus kita juga ikuti, harus update. Ini mau tidak mau, kita harus mau. Kalau kita tidak mau, nanti kita akan ketinggalan. Sekalipun sekalipun hanya berupa satu simbol atau nama. Contoh, di panggung kita ada tulisan semarak. Ini kalau kita maknanya adalah semangat madrasah, rodo aktif. Bapak Ibu, tidak semua ya, madrasah, apalagi yang luar negeri, yang negeri saja, kemudian melaksanakan kegiatan semangat seperti ini, semangat madrasah dan proaktif. Ini jarang. Ini saya keduanya, yang pertama di MTS 5 dan yang kedua di MTS 10. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai dalam kita melaksanakan kegiatan nanti ada beberapa hal-hal yang Bapak dan Ibu gurunya saja masih pergaris, artinya apa? Hafal kata-kata tetapi tidak hafal maknanya. Contoh yang saya pakai, saya pilih kaos dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu Bapak Ibu ada 3 aspek yang terkandung. 1, kurikulumnya harus merdeka. Mungkin dengan sampun melaksanakan semarak, maka instrumen pembelajaran perangkat merdeka, mungkin ini belum sehingga dari nyalinya. Mudah-mudahan semarak panjenengan kalau semarak sehingga nanti benar-benar dari mulai administrasi ditata. Panjenengan memakai IKN implementasi kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu, belajar harus merdeka. Yang ketiga, mengajar harus merdeka. Jadi merdeka belajar itu adalah kurikulumnya merdeka, belajarnya merdeka, mengajarnya merdeka. Kurikulum merdeka Bapak Ibu, insya Allah nanti kesempatan yang akan datang saya ingin mencoba untuk melihat perangkat pembelajaran umur panjenengan ini sampai di mana. Kemudian yang kedua, belajar merdeka. Bapak Ibu, ini perkembangan yang baru itu ada yang namanya ABM. Karena kurikulum tidak akan dikatakan merdeka itu apabila belajarnya tidak merdeka. Belajar merdeka tidak mungkin dilanjutkan atau dilaksanakan apabila kita belum menerapkan yang namanya tes formatif. Yang dulu pada awal kurikulum merdeka disebut tes diagnostik. Rangkaian tes formatif Bapak Ibu itu ada 1 Bapak Ibu, panjenengan harus mengetahui gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa. Nanti kalau ada kesempatan sebentar Pak Haris, sekitar 2 jam atau 4 jam, saya sampaikan bagaimana cara melaksanakan tes diagnostik. Di mana Bapak Ibu panjenengan harus siap agar berhasil mengajar itu harus mengetahui gaya belajar siswa yang terdiri dari auditif, visual, dan kinestetik. Tanpa mengetahui ini, kita tidak akan bisa menerapkan model pembelajaran yang pas. Bapak Ibu, model
pembelajaran yang pas. Nah, model pembelajaran yang pas ini Bapak Ibu mengajar panjenengan harus merdeka, belajar merdeka, mengajar merdeka, artinya panjenengan juga harus disesuaikan dengan karakteristik anak didik dan juga karakteristik di mana madrasah ini berada. Dan ditambah lagi Bapak Ibu, tahun 2023 ini hanya beberapa pilot project kemenang niku semboyannya, apalagi Jawa Tengah macet, jadi tidak mau ketinggalan, harusnya cepat terus. Maka insya Allah yang kelas 3 nanti kalau ada instruksi atau perintah untuk melaksanakan tes A, B, E, asesmen bakat dan minat, juga panjenengan Bapak Kepala Madrasah harus sendiko dahulu. Nah, Bapak Ibu, istilah P5 PPRA mawon sakniki cara menyebutkan itu harus satu nafas. Ini Bapak Ibu. Jadi maka belajar kalau yang belum belajar nanti menyebutkan saja keliru, itu ketinggal dari update. Jangan satu menyebutkan P5 dan P2RA, apalagi ada dannya, apalagi tidak satu nafas, nyebutnya satu nafas P5 PPRA, P5 PPRA. Ini hal-hal yang harus disampaikan. Sekalipun hanya ucapan Bapak Ibu, nanti panjenengan naik kempal. Kalau kumpul ada undangan diklat, ada undangan untuk penguatan, terus di sana kita apa tidak melaksanakan P5 dan P2RA, itu jelas. Ini apa kan Pak Kepala ini, walau tersingat dan P2RA pun ketinggalan dari update. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita harus juga mengikuti Bapak Ibu, jangan sampai slogan yang diluncurkan oleh Bapak Kemenang, saya berulang kali, tidak apa. Nanti kalau satu saat Bapak Kemenang berkunjung ke sini, Bapak Ibu kita hormati, coba siapa yang hafal sempur slogan saya untuk memimpin Kemenang di Boyolali. Kalau tidak pernah bisa, kan memalukan. Slogan Bapak Kemenang Kabupaten Boyolali adalah pelayanan prima, prestasi gemilang. Itu bersama Bapak Ibu. Nanti suatu saat ke sini, nanti kalau tidak hafal, dikira Bapak Ibu di sini tidak, tidak apa, ini tidak nyambung, tidak nyambung dengan program beliau. Pelayanan prima, prestasi gemilang, harus hafal itu. Apalagi, kelanjutan dari pelayanan prima dan prestasi gemilang ada yang pertama, disiplin adalah nafasku. Disiplin adalah nafasku. Tidak mungkin akan melayani prima dan prestasi gemilang kalau tidak melalui 3 hal ini. Disiplin adalah nafasku. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dengannya dari disiplin adalah nafasku. Yang kedua, kesetiaan adalah jiwaku. Yang ketiga,
kehormatan adalah segala-galanya. Saya ulangi kembali, kalau ada ASN yang tidak disiplin, itu diibaratkan orang yang kena penyakit asma, nafasnya tersengal-sengal, Kemudian yang kedua, kesetiaan adalah jiwa. Kalau ada ASN yang tidak setia dengan pimpinan, apalagi Nusewu Bapak Ibu, sekarang periode 23 SKP ini adalah raja di tempat, ini adalah Bapak Kepala Madrasah. Kalau tidak memberikan penilaian yang baik, SKP panjenengan begini. SKP ini pangapunten gadah ikan gadah SKP ku nganti pun ora karuan mboten jowe, tapi SKP saja itu kadang hafal kata tetapi tidak ngerti makna. SKP Bapak Ibu sasaran kinerja pegawai, sasaran kinerja itu hasil kerja Bapak Ibu pegawai itu. Dan kalau SKP panjenengan ada yang begini, ini Bapak Ibu, satu RHK ada yang begini, ini sanksinya ditambah 1 tahun keterlambatan panjenengan naik pangkat. Kalau ada yang tidak setia dengan Bapak Kepala Madrasah, sampai panjenengan tidak ada lain pada Bapak Kepala. Nanti yang klarifikasi. Ini panjenengan itu malah padu mungkin. Ini perlu diperhatikan, kesetiaan itu adalah jiwa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga untuk menjadi pelayan prima dan presiden adalah kehormatan. Bapak Ibu, mari kita jaga, mari kita jaga madrasah ini adalah madrasah percontohan, sebagai madrasah percontohan. Sedangkan Bapak Ibu ini untuk memulai kita bekerja, agar kita bekerja dengan baik, bisa melayani secara prima. Kalau menurut konsep Rasulullah juga ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu, konsep dari Rasulullah, al-ikhlasu fis-sirri wal alaniyah. Bapak Ibu, slogan Kemenang adalah ikhlas beramal. Tetapi fis-sirri wal alaniyah, kula panjenengan sami ikhlas, saya dan panjenengan ikhlas itu baik dalam keadaan sir maupun dalam keadaan ramai. Baik diperhatikan, dipantau oleh Bapak Kepala Madrasah dan Bapak Pengawas Madrasah atau tidak, saya dan panjenengan harus ikhlas. Yang kedua Bapak Ibu, al-adil, adil, adil. Kita harus berbuat adil. Nah ini kadang-kadang Bapak Ibu dulu ini untuk berbuat adil sulitnya bukan main, terutama di satu kelas. Nanti kalau ada siswa yang diajar tidak mengikuti aturan, wah kadang gitu. Jadi al-adlu fil hodok waridho, adil itu baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang, itu harus adil. Bagaimana cara kita berbuat adil. Dan yang ketiga Bapak Ibu, modal dasar bekerja menurut Rasulullah ini juga Bapak Ibu, ini yang tidak sedikit
merusak madrasah. Ini tentang al-qasdu fil fakri wal hina. Al-qasdu sederhanalah. Bapak Ibu, sederhana itu bukan mirip. Penafsiran sederhana dan mirip berbeda. Fil fakri wal hina, kita harus berbuat sederhana dalam keadaan kaya atau dalam keadaan fakir. Ini karena jauh saya beri contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu, MTS 5 itu transaksi dengan BPD itu lebih dari 2M. Yang akhirnya banyak guru muda usianya 45-an kurang dari 50 sampai pensiun tidak menerima gaji. Bahayanya kalau bulan Januari seperti ini TPD berhenti mengajar lesung. Masalahnya apa? Itu tidak menurut konsep Rasulullah al-qasdu fil fakri wal hina. Dalam keadaan kita kaya, kita ada, kemudian lupa. Nah, itu tidak konsep yang harus kita jalankan di dalam keadaan. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan P5 PPKN ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Ini yang saya contek dari P5 dari Disbud dan Kemenang. Bapak Ibu, yang pertama harus diperhatikan, ini sebagai bahan evaluasi. P5 PPRA itu bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan. Oleh karena itu Bapak Ibu tadi ya, memberi kesempatan kepada anak didik kalau bisa ini dari mulai MC masyarakat seremoni ya. Jangan sampai Bapak Ibu guru yang tampil, Bapak Ibu menjadi pembimbing, menjadi coach atau menjadi fasilitator apa yang diperlukan ya. Jadi biar semuanya ini adalah termasuk Bapak Ibu, termasuk penataan dari keinginan background sehingga anak memiliki ya. Termasuk juga tempat dimusyawarahkan anak pengen gimana, kemudian acara juga masukan dari siswa ya. Sehingga Bapak Ibu dulu ya, seorang yang mempunyai profesi itu harus di dalamnya ada 3 hal. Satu intelektual, yang kedua skill, yang ketiga attitude. Sekarang Bapak Ibu, ini tidak hanya ya, sebatas penguasaan. Tidak hanya sebatas penguasaan. Artinya apa? Sebelum dia mempunyai kompetensi, maka 3 hal ini ya, sekalipun sudah menguasai, tetapi dia tidak akan bermakna pada dirinya. Saya beri contoh Bapak Ibu yang panjenengan sudah hafal. Di traffic light, lampu ada merah, hijau, dan kuning. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, kira-kira panjenengan kalau naik sepeda, ini panjenengan sudah punya intelektualnya, pengetahuannya, sudah punya skillnya, keterampilannya, dan juga punya etik, sudah punya semua. Tapi coba kompetensi 3 ini ada atau tidak? Coba
Sebagai contoh, saya bertanya Bapak Ibu, panjenengan kalau di lampu merah, kebetulan pas lampunya lampu kuning, panjenengan kira-kira gasnya dikencengke nopo diturunke? Nah ini namanya dia sudah mempunyai 3 hal, tetapi tidak punya kompetensi. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan dianggap Bapak Ibu, para koruptor bangsa ini tidak punya pengetahuan tentang haramnya korupsi, punya semua. Tetapi seperti tadi kita tidak terasa untuk melanggar. Jika kompetensi itu hanya merupakan satu penguasaan, tidak merupakan satu kompetensi. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan ini tentang manfaat dari P5 PPKN. Menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Bapak Ibu, ini dilihat masyarakatnya baru masyarakat pendidikan, artinya baru kalau di sini tadi ada SMK ke sini, baru panjenengan baru melaksanakan yang namanya MOU Treasure School. MOU dengan pengguna lulusan pendidikan, ya. Nah, untuk MOU dengan dunia usaha masyarakat sekitar ini belum dipaksakan, ya. Dan mungkin karena rakyat minat ini nanti masih panjang dan juga nanti bisa mengkolaborasikan, ya, antara faktor intern dan faktor ekstern yang ada dalam lingkungan madrasah. Artinya apa Bapak Ibu? Faktor intern madrasah ini kaitannya dengan ideologi. Kalau faktor ekstern itu kaitannya dengan pengaruh global, ya, dunia pada saat ini. Oleh karena itu, di Pak Apotel mungkin nanti dalam satu rangkaian milad ini, kalau ada kekurangan, kita lihat masyarakat ini bisa libatkan untuk bersama-sama agar berdoa bersama agar madrasah ini benar-benar mendapatkan kemajuan yang bagus. Bapak Ibu, yang terakhir prinsip yang harus disertai di dalam pelaksanaan P5 PPKN. Yang pertama adalah holistik. Holistik, Bapak Ibu, harus mencakup keseluruhan. Jangan memisah-misahkan. Jadi ada kecerdasan religiusnya, ada kecerdasan keterampilannya, skillnya, ada kecerdasan attitude-nya, ya, ada kecerdasan emosionalnya, ya. Ini harus semuanya dilibatkan di dalam P5 PPKN. Kemudian yang kedua, ini yang kedua dalam kontekstual. Kontekstual itu artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita melaksanakan P5 PPKN ini harus ada keterkaitannya dengan dunia sekitar, karakteristik yang ada di lingkungan lembaga pendidikan di mana berada. Nah, itu kontekstual. Kemudian yang ketiga, berpusat pada peserta didik ini kembali lagi, sehingga kegiatan ini benar-benar, ya, menjadikan anak didik kita untuk mengukur kompetensi dari 3 kemampuan itu. Pembelajaran itu adalah untuk membentuk 3 kemampuan. P5 PPKN ini adalah untuk membentuk kompetensi 3 hal. Jadi, contoh Bapak Ibu, ini kompetensi. Contoh nyata. Bapak Ibu,
jangan panjenengan meremehkan dunia usaha yang ada di sekitar madrasah ini. Contoh nyata, saya, adiknya bapak saya, ada yang jualan mampu dan jualan tempe di Masjidil Haram. Bapak Ibu, 2017 saya ibadah haji, hampir ke rumah Bapak Ibu ini ngatasnya buatan pegawai ini dodolan tempe Bu, mobil Mercy-nya 4 Bapak Ibu. Itu yang keluar negeri. Sekarang yang masih di dalam negeri Bapak Ibu, saya rumahnya Wonosegoro, desanya Ketelnya, di pedukuhan desa Ketoyan, ada yang sekarang jual bakso dan mie ayamnya tidak di Jakarta tetapi tidak di Kalimantan. Di Kalimantan Bapak Ibu, bakso satu mangkok itu 50.000. Hanya jual bakso dan mie ayam Bapak Ibu 2 bulan sekali, kadang 1 bulan naik pesawat, buang naik pesawat. Kita yang Bapak Ibu sudah sertifikasi pegawai negeri, pegang pesawat saja belum pernah membuat. Maka saya bocori kalau mau pergi ke Bali, dari sini itu naik pesawat, dari sini ke Bali itu hanya 550. Tapi nanti kalau pulangnya 1.150.000, ya pulangnya nanti nyarter bis dari Bali ke sini, ngirit biar pernah. Saya dulu pada waktu di NTS 5 ke Bali kalau tidak salah 2 kali, di sini sudah berapa kali. Dipikirkan nanti tahun, ya. Caranya seperti itu dari mahal, ya. Dari bulan saja pakai pesawat. Saya kemarin baru di Denpasar, ini nanti insya Allah bulan habis Lebaran, nanti kalau tidak di Aceh, rakor nasional di Sulawesi. Itu Bapak Ibu, jadi berpusat pada peserta didik. Jangan kita memandang remehnya satu produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar, tapi Bapak Ibu, kalau itu nanti jadi kompeten dan anak bisa menerapkan dalam situasi yang pas, itu luar biasa. Sukses itu di mana tempat. Sukses itu di mana tempat. Yang terakhir Bapak Ibu adalah prinsip untuk melaksanakan terima dan PPR itu adalah eksplorasi. Eksplorasi itu artinya menggali, baik pendidikan lingkungan yang berkaitan dengan bakat minat dan sebagainya. Ya, oleh karena itu perlu persiapan yang panjang, ya, agar kita bisa eksplorasi. Nah, sehingga ya, nanti tidak hanya produk makanan, tapi keseluruhan produk, ya, yang ada dalam kehidupan yang diminati oleh anak ini bisa. Ya. Contoh kemarin juga kan ada, begitu Pak Kemenag datang ke MTS 9, langsung anak ada yang punya bakat melukis, Bapak Kepala sedang berikan sambutan, bisanya melukis setelah selesai berikan. Itu mendapat apresiasi luar biasa. Dan ini termasuk seninya yang masih kurang di antara berbagai macam bakat yang dimiliki oleh siswa. Jadi menggunakan prinsip eksplorasi. Ya. Demikian Bapak Ibu, ya, yang saya sampaikan. Nanti kalau ada perintah instruksi untuk melaksanakan ABM, apa itu ABM? Asesmen bakat minat dengan siap untuk dilaksanakan. Untuk tetap dengan siap sampai 10 siap. Nah, Bapak Ibu, saya baru ya, untuk pengawas bagian di MTS 10. Kalau SK-nya baru yang kedua itu tahun 2022 bulan 10
SK yang pertama tahun 2027, tapi saya tidak mau. Ya, baru datang SK kedua, saya berangkat untuk dilantik. Jadi maka Bapak Kepala Madrasah tadi memang baru, tetapi stok lama. Cuma lama. Bapak Ibu, untuk pengalaman saya mengajar sudah 14 madrasah. Yang terbanyak saya di Madrasah Aliyah. Nah, setelah agak capek saya baru mendekat di lantai Wonosobo karena sudah menetap di lantai Wonosobo. Jadi sekarang bertempat di Wonosobo di depan BRI. Maka senangnya kalau tanggal muda dekat dengan ATM BRI kita. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf, kerjasama selalu saya nantikan. Informasi apapun yang merupakan kendala harus dibicarakan bersama, kita cari solusinya bersama-sama. Mudah-mudahan segala kegiatan yang ada di lantai 10 ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rangkaian kegiatan milad ini juga akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga MTS ini menjadi MTS yang sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan P5 dan PPNA serta Milad MTS 10, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kata hilang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan serta pembinaan dari beliau Bapak Dr. Aris Nurhuda, Magister Pendidikan. Semoga menjadi bekal kami untuk mengembangkan dan memajukan MTS Negeri 10 Boyolali menjadi MTS yang lebih maju dan baik. Selanjutnya, acara selanjutnya yaitu pementasan storytelling yang akan dibawakan oleh Ananda Islahul Nisa. Kepada beliau kami persilakan.
Muhammad Kimal SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan acara dinasti dan bersama kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbiasa halnya perjalanan ini semakin lama semakin maju, semakin berkualitas, semakin berkembang dan baik. Dari Allah Ta'ala memfahami hajatnya al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian rangkaian pembukaan Genap SKSN Negeri 10 Boyolali yang ke-56 serta pembinaan. Sebelum acara kami tutup, apabila kami dalam menyampaikan hubungan acara rangkaian acara banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali dengan kami dimohon untuk
di area acara karena masih banyak sekali rangkaian acara di siang hari ini. Setelah nanti akan ada acara pementasan serta pemaparan dari SMKN 1 Nogosari serta SMK Telekomunikasi dari Solo Timur Salatiga. Kami mohon untuk pementasan atau pemaparan dari SMKN 1 Nogosari bisa mempersiapkan ke depan panggung, maaf ke panggung agar nanti bisa berjalan lancar. Ini sambil kita menunggu persiapan dari kakak-kakak dari SMK 1 Nogosari. Monggo, nanti akan melepaskan hadroh. Anak-anak yang sering majlisan, sering melakukan jagat, azahir atau apa lagi? Ada yang tahu azahir? Ada yang tahu? Ada ya? Habib Hussein. Gimana Habib Hussein? Kurang lebih seperti itu.
bahwa untuk sekat dari Madrasah Aliyah, SMK, SMA itu diselenggarakan 2 hari. Jadi untuk mengunjungi sekat tersebut tidak harus selesai hari ini. Apabila hari ini tidak selesai, bisa dilanjutkan besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruh keluarga besar MTS Negeri 10 Boyolali yang sedang berbahagia, kami Kalanator mohon izin lapor. Kami dari keluarga besar SMK Negeri 1 Nogosari melalui perwakilan yang ada di sini hadir. Yang pertama ikut bahagia dengan ucapan selamat ulang tahun bagi seluruh keluarga besar MTS Negeri 10 Boyolali. Kirim doa semoga MTS Negeri 10 Boyolali terus berkembang pesat, terus maju, terus berjaya, berprestasi. Tepuk tangan untuk MTS Negeri 10 yang kita cintai. Baik, ya kurang saat ini pukul 9:05 WIB waktu Indonesia bagian Bendo, karena kebetulan SMK Negeri 1 Nogosari ada di Bendo. Baik, hadir di MTS Negeri 10 Boyolali ini untuk ikut memeriahkan, mohon izin kami ada stand pendidikan yang ada di atas ya. Nanti bagi para siswa yang akan konsultasi mungkin akan menjadi salah satu pilihan. Kami SMK Negeri 1 Nogosari memiliki 4 jurusan, ada teknik otomotif, kompetensinya teknik kendaraan ringan yang mau jadi mekanik mobil. Kemudian kita juga punya jurusan komputer yaitu PJKT. Kemudian kita juga punya jurusan teknik pemesinan, juga punya jurusan busana. Kebetulan kami sudah mengajak 2 orang malaikatnya tadi mana? Bisa ke depan? Oke. Jalan ke sini. Ya, kami kenalan dengan 2 malaikat yang kami bawa karena nanti tema busananya adalah Guardian Angel. Busana produk dari Kanoji, ya, produksi dari SMK Negeri 1 Nogosari yang belum lama tampil di Jogja Mall untuk melakukan peragaan busana tingkat nasional di sana. Tepuk tangan dulu untuk SMK Negeri 1 Nogosari. Kami hadir. Yang pertama kami akan unjuk kebolehan. Ya, kami membawa 2 orang malaikat. Ya, karena tema busananya adalah Guardian Angel, yaitu malaikat penjaga. Kemudian nanti tampilan kedua setelah fashion kami ada grup rebana kita dengan nama grup Mujahid atau Mujahidin. Ya, kenapa Mujahid? Ya, saya pernah tanya pada anak-anak, Mujahid artinya berjuang. Rebana aja kami perjuangkan, apalagi dia, Pak. Oh, gitu ya. Senyum-senyum yang sedang mau bermain aja. Oke, kita tampilkan Guardian Angel dari SMK Negeri 1 Nogosari.
sederhana ini atas nama Mandalika dan Sisi ya. Ya, Lala adalah siswa kelas 12 jurusan busana rutin yang memang kalau pas peragaan ada yang berperan sebagai desainer, kemudian ada yang berperan sebagai peragawati ya. Hadir ke desainernya juga kami bawa ada di belakang, kemudian ini dua orang peragawati yang sedang berjalan di catwalk. Bagi yang tertarik untuk menjadi seorang desainer atau dengan posturnya bagus, dengan postur fisik kutilang, kurus tinggi langsing, bisa jadi calon-calon peragawati, bisa kami ajak dalam kegiatan fashion show maupun lomba kompetensi nasional di bidang busana. Dengan tema Guardian Angel, malaikat penjaga, hadir di MTS Negeri 10 Boyolali ini. Semoga malaikat penjaga yang sesungguhnya menjaga kelangsungan kejayaan bagi MTS Negeri 10 Boyolali. Baik, terima kasih desainer, terima kasih peragawati ya. Bagi siswa yang mau berfoto, mumpung mereka belum ganti baju karena tadi pagi mandinya cukup lama. Karena mau tampil di sini tuh mandi sudah dicicil sejak kemarin sore, sudah mandi, maksudnya mandi sore kemarin, pagi tadi juga mandi lagi. Mau tampil di sini luar biasanya. Mau foto silakan nanti foto bersama malaikatnya, malaikat Guardian Angel. Bagi cowok yang mau foto silakan bonus nomor WA. Oke, baik. Berikutnya kita tampilkan berkorbannya Mujahid dari SMK Negeri 1 Nogosari sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler. Bagi siswa MTS Negeri 10 yang punya kegiatan ekskul favorit yaitu rebana, bisa juga terus berlanjut ketika teman-teman melanjutkan studi di SMK Negeri 1 Nogosari.
Demikian tadi penampilannya banyak. Al-Mujahid dari SMK Negeri 1 Nogosari mengakhiri penampilan presentasi karya dan seni dari SMK Negeri 1 Nogosari dengan berbagai macam kegiatannya. Demikian kurang lebihnya kami dalam menyajikan kegiatan di MTS Negeri 10 Boyolali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa selamat ulang tahun yang ke-55 MTS Negeri 10 Boyolali, maju jaya berprestasi selama-lamanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mantan Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan serta penjelasan dari SMKN 1 Nogosari. Kita kasih aplaus yang sangat meriah. Semoga nanti dari MTSN 1 MTSN 10 Boyolali ada yang bisa melanjutkan ke SMKN 1 Nogosari, dan nanti apabila ingin dari anak-anak kami serta di kelas 9 ingin mendaftarkan bisa ke setan pendidikan. Terima kasih. Untuk pemaparan atau pentas seni yang selanjutnya akan disampaikan oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Solo Tigo, jauh-jauh dari Solo Tigo sampai ke Boyolali dan beda kabupaten, tapi tetap ikut serta mengisi acara milad MTSN 10 Boyolali yang ke-55. Kami persilahkan untuk perwakilan dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Solo Tigo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala syukri wal wafa, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 10 Boyolali beserta para dewan guru dan karyawan. Kemudian yang saya hormati anak-anak siswa-siswi MTS Negeri 10 Boyolali, khususnya kelas 9 yang saya banggakan. Baik, kami dari salah satu SMK di Kabupaten Semarang, jauh ya, Kabupaten Semarang sampai sini. Jawaban anak-anak kami menyebar informasi ternyata dipanggil untuk presentasi begitu. Jadi kami SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang. Secara administratif kami masuk Kabupaten Semarang, tetapi secara geografis kami lebih dekat dengan Salatiga karena di belakang terminal Salatiga. Nah gitu, di belakang terminal Salatiga, jadi bisa diakses dari berbagai kalangan dari sini. Karanggede juga bisa, dari Solo bisa, Semarang bisa, bahkan dari Kayangan langsung turun juga bisa. Nah itu. Baik, mohon maaf kami tidak menampilkan
sesuatu karena memang hari ini ada beberapa titik untuk presentasi, juga ada beberapa kegiatan di sekolah, persiapan LKS lomba kompetensi siswa di Kabupaten Semarang juga ada expo di salah satu SMP di Kota Salatiga juga, sehingga kami kesini hanya ingin menyampaikan informasi tentang SMK kami, yakni SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Kabupaten Semarang. Oke, saya ditemani dari siswa saya, silakan kenalan. Perkenalkan, nama saya Mikael Lakarin Subahindra, bisa dipanggil Mikael. Saya itu dari pinggir, rumah saya pinggir. Bisa dibilang dekat dengan SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Saya di sini mau sharing sedikit. Pada awalnya itu saya seperti ADD. Nanti waktu saya tanya tuh, Dek mau kemana? Itu jawabannya bingung, mau antara SMA atau SMK. Nah itu sama seperti saya dulu. Saya juga dulu bingung, sehingga saya memutuskan untuk masuk SMK Telekomunikasi Tunas Harapan itu lewat brosur. Awalnya itu coba-coba. Nah waktu masuk itu coba-coba. Nah setelah coba sesuai dengan passion saya itu masuk ke jurusan TKJ, komputer jaringan. Ya, TKJ di bawah apa namanya program keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya. Halo. Indonesia ada, bahkan dari Mekah juga ada. Sebenarnya di Mekah karena bapaknya kerja di sana. Jadi sopir di Mekah, ya sekolah di SMK kami. Baik, baik, ada yang menarik di SMK kami. SMK kami itu di mana ya? Tadi ada asramanya juga banyak jauh-jauh terutama. Nah, kami juga punya satu hari yang freestyle. Jadi anak-anak bebas tuh, boleh nggak pakai seragam sekolah, sepatu bebas, baju bebas, celana asal bukan jeans, apalagi setan. Nah, iya, dibawa pakai jasa alma mater, sehingga apa seperti anak kuliahan. Kita punya satu hari yang freestyle, bebas, nggak usah pakai seragam gitu ya. Ya, hari Kamis. Oke, baik, pramukannya juga tetap ada itu. Cuma dari kita sudah pakai ini gitu. Oke, baik anak-anak sekalian, yang kalau mau minat ya nanti bisa di brosur juga ada, bisa datang langsung ke sana konsultasi
Betul nopo-nopo. Iya. Jurusannya apa yang pertama tadi? TKJ. Apa pengembangan perangkat lunak dan game. Kalau Iya. sama ini hanya pakai download game aja ya. Iya. Kalau di sana diajari gimana cara buat game, gimana cara buat program, buat website dan sebagainya. Ya kita kemarin juara di tingkat provinsi untuk lomba buat website dan itu. Iya. Kemudian yang kedua tapi destinasi ya. Iya, Dari komputer dan dari komunikasi konsentrasinya dari komputer dan jaringan. Nah ini buat kamu yang suka jaringan komputer, perangkat keras dan sebagainya, pasang CCTV, WiFi dan sebagainya itu makanannya di sana. Terus kemudian ini apa? DKV, desain komunikasi visual. Nah, di DKV ini adalah suite dari program kalian multimedia. Jadi yang suka fotografi, suka nyuting, videografi, yang suka desain grafis, yang suka animasi, ya, nah itu sana pokoknya. Bisa banget. Desain komunikasi visual. Kita juga punya studio Telsa TV. Benar. Kamu bisa cek tuh di YouTube ya, telsatv.net. Nah, Telsa TV dicari di YouTube nanti ada video anak-anak juga banyak di sana, gitu ya. Ya. Terus yang terakhir kita juga punya jurusan teknik otomotif. Buat kamu laki-laki yang suka mobil ya, mobil kecil tapi mobil besar gitu. Nah itu nanti bisa masuk di jurusan teknik otomotif. Nah itu SMK dari komunikasi masyarakat. Kemudian fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya kita punya misal kita nih TKJ nih ada gedungnya sendiri juga. Sama peralatan kamu kan juga udah disiapin nih. Nah terus kita juga udah ada sertifikat Cisco juga ada. Nah itu salah satu contohnya bisa lagi disebutkan yang lain kami KL. Oke, itu yang asli. Iya benar. Untuk yang lainnya itu sebenarnya banyak ya. Dipakai nanti sudah ada sertifikat internasional bisa gratis. Untuk TKN nanti bisa dapat sertifikat dan digunakan untuk pakai untuk perusahaan besar. Juga TKN nanti bisa menggunakan dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah dan pekerja masa depan. Kami juga ada bekerjasama dengan industri-industri dan perguruan tinggi. Bahkan kami setiap tahun itu selalu memberikan kuliah gratis kepada lulusan-lulusan terbaik. Salah satunya adalah peringkat 3 terbaik kuliah gratis sampai lulus bermodal cari kos buat makan sendiri aja di Universitas Dian Nusantara Semarang. Jadi kalau kamu misalnya nanti lulus di peringkat 3 terbaik, nanti kamu kuliah gratis dari awal sampai selesai, langsung dijamin, nggak perlu banyak biaya. Gitu ya. Itu di SMK kami, SMK dari komunikasi Tunas. Mahal nggak? Enggak, nggak mahal loh. Kalau negeri gratis, kalau swasta memang ada gratis. Ya, cuma terasa gratis ya. Nah itu. Ya, murah. Uang pembangunannya cuma 3,5. Diangsur selama 3 tahun. Wah, itu murah ya. SPP-nya 250 per bulan. Mahalan anak saya yang di SBIT. Uang pangannya 8 juta, SPP-nya 350. Mahalan anak saya yang di SBIT. Oke. Apa lagi? Ekskulnya, ayo ekskul. Ekskul kita ada berapa nih? Ada ekstra Jepang, robotik, terus apa lagi itu? Apa? Banyak. Ada ekskul, ada otomotif, ada fotografi juga ada. Taekwondo, pencak silat, futsal, olahraga, tenis meja, badminton, tari, padus, paduan suara. Oh banyak sekali ya. Profis, rohanian Islam. Bukunya apa aja? Kita punya masjid 2 lantai. Masjidnya 2 lantai guys. Jadi nggak usah khawatir kalau udah cukup. Bisa nampung seluruh siswa sekali sholat. Iya Nggak betul. perlu pakai kloter. Iya. Iya, nggak usah pakai kloter-kloteran sekali. Iya, benar. Sholat Jumat juga di sekolah. Begitu. Areanya 4 hektar. Iya. Areanya 4 hektar ribu ya. Nah gitu. Dekat dengan terminal, pokoknya bisa diakses dari semua penjuru. Oke, terus kemudian profil lulusannya nih. Kemarin ada lulusan TKJ kerja di perusahaan di Jakarta, nggak kuliah. Sekarang jabatannya apa? Asisten manajer bidang keuangan ngurusin perpajakan perusahaan. TKJ guys, dia juga sekaligus apa namanya sebagai administrator IT-nya perusahaan. Padahal hanya TKJ, kuliah. Itu di sebuah perusahaan. Padahal biasanya namanya perpajakan itu ya diurusi
namanya Goren. Itu sekarang sebagai ketua divisi tim kreator sebuah perusahaan di bidang apa namanya konten kreatif skala nasional. Jadi itu sebagai kepala divisinya. Juga kita juga ada apa namanya PT apa namanya Eduka Studio. Nah, yang bergerak di bidang pengembangan program animasi kartun pendidikan. Nah itu hanya alumni kami, hanya nggak kuliah tamatan SMK. Di sana sekarang sudah sebagai kepala bidang programmer. Sebagai program paling senior. Otomotif juga lulus langsung kerja di Astra, Daihatsu, Astra, Honda, Astra di Mitsubishi, dan perusahaan-perusahaan lain bidang otomotif. Jadi kita menyiapkan lulusan yang siap kerja, siap melanjutkan studi, sama siap berwirausaha. Gitu ya. Yang mau kuliah kita siapkan perguruan tingginya, yang mau kerja bursa kerja khusus kami berjalan. Ya, menyalurkan diantar sampai boleh kos-kosan. Nah, itu kalau di Jakarta. Iya, sampai boleh kos-kosan. Gitu. Pokoknya tinggal belum. Gitu. Yang mau kuliah perguruan tinggi kami juga sudah kerjasama dengan banyak perguruan tinggi. Kalau swasta biasanya sudah otomatis, tapi kalau yang negeri memang harus lewat prosedur yang formal. Begitu, ya? Jadi dari kami SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Jangan khawatir, dari Simon juga ada, Boyolali Kota juga banyak ya. Dari Solo juga ada, jangan khawatir. Siswa kami jauh-jauh. Yang dekat juga banyak. Gitu. Meskipun jauh, tetap kami adalah SMK yang berbasis multikultur. Nah, gitu ya. Nah, yang menyebabkan kita apa namanya bisa berbaur dengan teman-teman yang berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Jadi satu ya Pak? Iya, non muslimnya ada nggak? Ya ada. Non muslimnya juga ada ya. Nah, terus kalau non muslim ajaran agama gimana? Ya kita undang dulu agamanya sesuai dengan agama ya dianutnya. Kita mau